Halo semuanya, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Resen Dermawan. Saya mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pamulang. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Strategi Pemasaran Internasional PT Wahana Indonesia Sempurna dalam mempertahankan loyalitas pelanggan bisnis ke bisnis di Tiongkok. Nah, penelitian ini sangat relevan bagi teman-teman yang tertarik pada bidang perdagangan internasional ya. Karena kita akan membedah bagaimana sebuah perusahaan bertahan di pasar global saat menghadapi krisis regulasi yang mendadak. Nah, mengapa sih penelitian ini cukup penting, terutama bagi saya? Seperti yang kita tahu ya teman-teman, Indonesia adalah pemain kunci dalam ekspor sarang burung walet di dunia. Dan Tiongkok adalah salah satu pasar tujuan terbesarnya. PT Wahana Indonesia Sempurna telah berhasil membangun hubungan yang kuat dengan para importir di sana dengan omset yang cukup signifikan. Namun, masalah muncul pada Juni 2025 terjadi terjadi disrupsi eksternal di mana aktivitas eksportir terhenti akibat kebijakan audit dan inspeksi ketat di pemerintahan Tiongkok. Meskipun masalah ini di luar kendali perusahaan, dampak yang disebabkan sangat nyata ya teman-teman. Transaksi terhenti, hubungan jangka panjang juga terancam rusak. Nah, disinilah letak keunikan penelitian saya. Saya ingin mengenali strategi non-transaksional seperti komunikasi, empati, dan penegasan komitmen yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga kepercayaan mitra bisnis mereka di tengah ketidakpastian regulasi. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berfokus pada 3 pertanyaan besar. Bagaimana strategi pemasaran internasional perusahaan menghadapi hambatan audit regulasi tersebut, bagaimana kepercayaan dan komitmen pelanggan terdampak oleh strategi respon perusahaan, lalu apa dampak kualitatif atau non-finansial dari strategi tersebut terhadap loyalitas mereka. Tujuan akhirnya adalah memberikan masukan strategi bagi perusahaan dan menjaga referensi bagi eksportir lain yang menghadapi risiko pasar yang sangat terregulasi. Untuk membedakan kasus ini menggunakan beberapa landasan teori utama. Yang pertama ada pemasaran internasional yang menurut Jip Tono menekan pada adaptasi perusahaan terhadap lingkungan pasar luar negeri. Lalu yang kedua, konsep pemasaran B2B atau bisnis ke bisnis. Berbeda dengan retail, pasar B2B ini memiliki jumlah pelanggan terbatas namun volume yang besar sehingga kehilangan satu pelanggan saja akan sangat berdampak fatal. Lalu yang ketiga adalah pemasaran relasional. Di sini kita bicara soal trust dan komitmen. Menurut para ahli, kepercayaan adalah penentu apakah pelanggan akan menggunakan kita atau beralih ke pemasok lain saat krisis terjadi. Nah, bagaimana saya akan meneliti ini? Saya akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini dilakukan di kantor operasional PT Wahana Indonesia Sempurna di Tangerang. Saya akan mewawancari 3 pihak kunci secara mendalam, yaitu direktur utama sebagai penentu kebijakan strategis, lalu manajer pemasaran ekspor yang berkomunikasi langsung dengan klien di Tiongkok, dan yang terakhir ada staf administrasi ekspor untuk data teknis dokumen. Nah, selain wawancara, saya juga akan melakukan observasi komunikasi bisnis dan studi dokumentasi seperti data historis volume ekspor. Data ini kemudian dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Sebagai pernyataan awal atau proposisi, saya menduga bahwa upaya perusahaan dalam mempertahankan loyalitas di Tiongkok akan sangat bergantung pada komunikasi yang transparan guna menjaga tingkat kepercayaan. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan untuk dapat memperkaya ilmu manajemen permasalahan relasional dalam konteks krisis global. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Semoga rencana penelitian ini dapat memberikan manfaat luas bagi pembaca atau pelaku usaha ekspor di Indonesia. Jika ada saran atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung video ini dengan klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.